Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah aktivilah yang insyaallah saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di Jumat yang pertama, ya, sama Umi Farah, tapi yang dibawa Khaulah. Ya nggak apa-apa, Umi Fakih Farah Khaulah Ihsan. Ya, alhamdulillah, ya inilah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita masih diberikan umur panjang, ketetapan iman Islam, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka talabul ilmi dan silaturahmi. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan, Mbak, itu Mbak. Semoga senantiasa terlimpahkan kepada contoh dan teladan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita umatnya, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ingin bahas tentang keutamaan belajar dan membaca Al-Quran biar panas. Ya, sudah 1 juz belum? Barakallah ya Allah. 1/2 juz belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah 1, 2, yang lain belum. Ayolah, ya, Al-Quran ini nanti yang akan nemenin kita ketika kita meninggal dunia. Suami katanya cinta sekonyong koder, gak mau, dia nungguin kita, nemenin kita di kubur, gak mau. Gak lama, 40 hari juga udah ada pengganti. Ya gimana, memang kebutuhan dia ke sono. Iya. Kita, kalau kita mah sabar insya Allah. Ya, jadi keutamaan belajar dan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah sebaik-baik umat. Ya, kita ini lagi duduk di sini, ini sedang belajar, ya, tadabbur Quran, ya, belajar, dan kita ini sekarang sedang menjadi sebaik-baik umat. Amin ya Allah, ya Allah. Enak ya, sambil kerja dapat pahala, kerja itu ikhlas dari pagi sampai sore, jihad fisabilillah. Lagi jahit, cakep, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu jihad. Tapi nggak ngomel ya. Itu memang, ya, enak amat, aku capek tau Bi, nggak dapet, ya. Iya, ikhlas karena Allah. Ya, yang suami kita yang dia punya kewajiban aja itu pahalanya sedekah, gimana kita yang nggak punya kewajiban? Kita memberikan, bantuin suami kita, itu sodakonya luar biasa, ya. Itu jihad fisabilillah. Ibu datang ke sini ini luar biasa, masya Allah. Dan kita sedang berada di tempat ini adalah sebaik-baik umat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini salah satu keutamaan, ya, belajar dan membaca Al-Qur'an. Makanya kalau kita ikut ngaji, anak-anak kita TPA dan lain sebagainya, mereka sedang menjadi umat yang terbaik, ya. Dan itu ketika dikerjakan anak kita, maka ibunya kecipratan pahala. Dan ketika kita sedang melakukan ini, keluarga kita, ibu dan bapak kita kecipratan pahala, walaupun sudah meninggal dunia. Ini, ya. Terus bagaimana kalau kita maksiat sama? Kita maksiat, orang tua kita kecipratan dosanya. Alhamdulillah ya Allah, masya Allah, ya. Tapi ini mah solihah semuanya, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga lisan-lisan kita ini juga lisan-lisan solihah, amin. Nggak ngomel melulu, nggak ceramah terus di rumah, ceramain anak, ceramain suami. Iya ya Allah, ya Bu. Kan memang perempuan itu seperti itu ya, banyak ceramah, banyak ngomong. Kalau belum keluar 20.000 kata itu nggak puas. Aduh, istri saya itu pendiam dada. Orang pendiam itu 16.000 kok, itu pendiam.
Ya, yang cerewet kayak model saya ini udah 20.000, malah kelebihan kadang-kadang. Barakallah ya Allah. Makanya kalau yang capek kok nggak sampai 2.000 itu tadi apa? Baca Quran. Udah capek banget beneran. Satu juz itu banyak. 10 halaman itu setengah, 10 lembar berarti 20 halaman satu juz itu. Ayolah. Minimal setengah juz deh. Kalau alasan kerja capek, Umi kerja Umi dari pagi subuh sudah ketuprak di rumah, langsung berangkat, nyampe rumah masih ketuprak. Setengah jam aja sambil kita istirahat, sambil nyelonjor nggak apa-apa. Kipas angin manteng di depan kita nggak apa-apa. Jadi istirahatkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Enak Bu, hatinya istirahat, badannya istirahat, pikirannya istirahat, ibu-ibunya sehat semuanya. Amin ya Allah. Ayo ya. 99,9% insya Allah itu ya. Berarti sambil selonjoran boleh Bu? Gak apa-apa Bu. Oh, enggak. Ih gak apa-apa. Apalagi lagi hamil. Rebahan. Saya kalau udah capek pinggang ini kadang-kadang ya lagi sakit pinggang gitu sambil rebahan. Tapi tetap pakai kerudung ya. Iya tetap pakai kerudung sambil rebahan gitu ya. Kalau lagi yang sebelah sini nengoknya ke sono gitu kan. Kalau sebelah satu balikin ke sono. Bukan Qurannya yang diobrek-obrek begitu gitu. Gak apa-apa. Itu kan di surat Ali Imran ayatnya 190-191 inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya, dan silih bergantinya malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, orang yang pandai. Orang yang pandai itu yang bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang mengingat Allah dalam berdiri, duduk dan berbaring ini. 190-191. Jadi posisi zikir baca Quran ini zikrullah. Ya, ini kalimat surat cintanya Allah buat kita. Ini zikrullah. Enak gitu ya. Apalagi habis sholat, nengoklah sedikit. Kalau di sini kan belum bisa gitu ya. Nengoknya nanti maghrib dan isya. Nengok Quran, berarti kan baca. Iya, ya. Jadi meskipun nggak memahami artinya nggak apa-apa. Gak apa-apa Bu. Ya, gak apa-apa nggak memahami Al-Quran. Ini kan kita lagi belajar memahami Al-Quran. Ibu pengajian itu pasti ada ayat-ayat yang dijelaskan. Itu tadaburnya, memahaminya. Ya. Jadi keutamaan membaca Al-Quran yang pertama tadi sebaik-baik. Yang kedua ini mendapatkan pahala 10 kebaikan loh. Gak ngerti artinya. Ya, kadang-kadang harus ngocoy baca. Gak ngerti artinya aja baca. Kalau kita dengan khusyuk, hati kita ini terasa adem ayem Bu. Coba kalau punya masalah, punya baca Quran, doa sama Allah, itu minimal tenang kita. Ya, jadi gak apa-apa gak tahu Al-Quran. Ya, dibaca insya Allah. Enak tuh kalau habis sholat. Saya tuh biasanya dapat-dapatnya itu habis sholatnya asar. Ya, kan kayak gini capek nih pulang-pulang nih sampai jam 2 gitu ya. Masih nyelonjor, masih tiduran, gak bisa tidur kan mending yang tiduran. Asar sholat saya baca Quran sampai abinya pulang baru saya gedebak-gedebuk. Gitu. Lumayan dapat 1 juz saya kalau asar itu. Ini beberapa sudah lama nih lumayan asar, habis sholat asar. Ya. Jadi cuma 1 jam lah, males-malesnya itu ada 1 jam lah, cepet-cepetnya setengah jam. Ya, udah enak di kamar. Kalau yang punya AC kencengin AC-nya, nyentrongin ke kita, segernya luar biasa, adem ayem, hatinya adem ya Bu ya, badannya juga adem ayem, biar panas ya. Rasulullah SAW itu presiden, nabi, rasul pula ya. Dia harus mendidik umat kemana-mana. Baca Qurannya minimal berapa? 3 juz sehari itu minim. Lah ibu lo rasul bukan, nabi bukan, menteri juga kagak gitu loh. Sok sibuk banget. Rasul itu
presiden loh Bu, khalifah itu presiden. Dan Rasul itu kalau perang itu dalam 1 tahun itu bisa 2 kali perang. La ilaha illallah, kita melawan hawa nafsu perangnya. Ya Allah, kayak saya kayak sibuk, kayak menteri, kayak presiden aja. Nggak sempat Umi baca Quran, masya Allah. Ya Bu, kalau dienak-enakin memang enak. Coba saya nanya, enakan mana karaoke sama baca Quran? Allah yang benar. Kadang-kadang dangdutan gak kelar-kelar. Gak bisa karaoke, gak boleh nama suami. Kalau dibolehin seneng. Iya. Kalau saya bukan seneng, malu. Ih, masa Ustazah Sophie karaokean sih? Kalau ibu ngeliat saya masuk karaoke gitu, gimana coba? Ustazah begitu, gitu kan? Ada rem. Tapi kamu kenceng, kedengeran dari luar. Masa dikecilin karaoke, kagak lucu ya? Ya. Jadi sebenarnya enakan karaoke kalau ibu sambil joget, kadang-kadang begitu, ya kan? Tapi karena kita punya keimanan yang kuat, maka itu sudah beda. Enak itu lagunya apa namanya, nasyid. Itu untuk saya. Kenapa? Lagu-lagu yang biasa itu sudah kayaknya, ih kok lagunya begini amat ya gitu. Kalau dulu Bu, jangan dikata lagu Niki Astria apal semuanya. Iya, lagu apa apal semuanya. Ini kalau 17 Agustusan dari joget disco gitu anak-anak gitu loh ya. Habis gitu apa? Pertama kosidahan dulu. Kan belajar nyanyi. Dari kosidahan terus begitu tuh, biasa tuh nari ya. Habis dari nari terakhirnya dangdutan. Masa Allah. Sekarang sudah enggak ini deh. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, enggak bayangin gitu loh. Saya dulu yang suka nyanyi, saya dulu yang ini bisa jadi seperti ini. Itu wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, masya Allah. Itu ibu ya. Jadi itu ayo membaca Al-Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1, alif 1 lam 1 mim 1. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim berapa? Bismillah kabeh. Banyak yang enggak. Itu 19 huruf, daripada lama waktunya soalnya. 19 huruf Bismillah itu, kalau nggak percaya hitung, nyontek. Baru baca Bismillah aja sudah 190 huruf. 190 kebaikan. Bagaimana kalau baca Al-Quran? Ya tinggal itu. Satu pojok Quran ini kita hitung ya, pahala ya, itu pahala Quran ya. Dari pojok sini, alah keluar-keluar semuanya. Memang kita ditaruh ini nih. Dari pojok sini ke pojok sini itu hurufnya. Kalau nggak percaya hitung, beneran hitung. Antara 50 sampai 60 huruf. Huruf pojok sini satu baris. Satu baris itu antara 50 sampai 60 huruf. Kita ambil 50 huruf ya. Ya. Ini ada berapa baris? Al-Qur'an ini semuanya Al-Qur'an pojok ada 15 baris ke bawah. 15 kali 50 berapa? Ayo Bu, 100, 200 gitu loh. Hah? 750, wong hitung 15 kali 50 kok ngelu sirane to ya Allah. Kebanyakan itu Tahu, kalkulator melulu. 5 kali kan gampang kan 50, nolnya dibuang kali 15. Allah. 750 huruf. Ibu baru baca 1 halaman itu sudah 750 huruf kali 10, 7.500 pahala. Masya Allah, Allah itu baik banget. Iya, terus kita baca nih 2 halaman, 3 halaman, alhamdulillah 750 kali 2 gitu ya. Terus iya, keluar padangan 2 jam nggak kelar. Ayo, beratan mana baca Quran baru 3 halaman, padangannya 2 jam.
belum nyowelin daging orang yang sudah mati, tambah kenyang banget itu, masya Allah. Ayo, sering badangan kagak? Iya, ada yang enggak, ada yang sering gitu ya. Iya, untuk saya aja sering padangan pagi-pagi. Ini belum, HP belum dibuka, saya masih cas. Umi padangan di lapangan, buka-buka udah jam 9, jam 10 lah. Pagi-pagi jam 7, ya telat lah, sudah nggak ada apa-apa. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Sekali waktu boleh silaturahmi ya, boleh. Saya juga kadang-kadang sekali waktu saya mau nih padangan sama ibu-ibu. Memang harus. Mentang-mentang ustazah nggak pernah keluar saya itu. Kapan keluar saya? Jam segini di sini, jam segono di sono, di nah. Jadi orang tuh ngeliatin saya keluar masuk doang, Bu, pakai baju ganti lagi. Tadi jam segini masuk, keluar lagi. Segang saya, mobil yang sering keluar itu mobil saya. Iya, pagi keluar pulang gitu ya. Sebentar istirahat berangkat lagi, apalagi Sabtu Minggu udah penuh. Iya. Ya masya Allah, nggak apa-apa, memang sudah dikasih sama Allah, orang sudah tua begini, Allah buat tua. Ini yang kedua, dapat pahala, ya, walaupun nggak ngerti artinya. Yang selanjutnya, Umi gimana kalau kita yang nggak bisa baca Quran? Ayo, baca Quran masih A, I, U, E, O, susah banget, tetap baca Quran, maka akan mendapatkan pahala 2. Ya, jadi al-mahiru bil Quran, yang orang yang mahir membaca Al-Quran akan tinggal bersama para malaikat di surganya Allah. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala baca terbata-bata dan pahala belajar. Harus belajar. Jangan diem aja, nggak bisa baca Quran, nggak pasrah, nggak belajar. Belajar tahsin. Ayo kumpulin, saya datengin. Bisa mimik apa? Oh iya, ya kan di sini doang sebentar. Ah, iya, iya. Ya, jadi itu, jadi orang-orang yang mahir nanti akan tinggal bersama para malaikat. Ya, dan orang-orang yang baca Qurannya peleketukan, nah masih dapat 2 peleketukan itu apa yo? Ya berat, maka akan mendapatkan 2 pahala. Yang selanjutnya waktu, ya. Oh nanya. Baca Quran lewat HP karena Qurannya nggak dibawa kemana-mana nggak masalah. Tapi kalau di rumah ada Al-Quran, mending Al-Quran saja. Ya, karena ini beda, apalagi Qurannya yang nggak ada artinya tuh. Nah, ya, yang mushaf itu wudhu ya. Kalau ada artinya seperti ini, kita nggak wudhu nggak apa-apa. Kenapa? Karena banyak tulisan Indonesia. Tapi kalau membaca itu wudhu. Ya. Kalau misalkan lagi main tuh baca ayat kursi kan suka mainnya gitu, Baca ayat kursi itu jatuhnya dikir nanti, nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Saya aja kalau masurat juga, kalau baca masurat itu ada hamda, ada kulhu falak nas lillahi, ayat kursi dan 2 ayat sebelumnya, nggak masalah, dikir jatuhnya ya. Jadi baca aja, apalagi yang kerja pakai jemputan, merem to aire. Tuh yang ketawa berarti merem beneran. Allahu Akbar. Dikir yang banyak di situ. Gak usah bawa tasbih, orang kita ini juga punya tasbih di sini, ya. Ini 30. Sebenarnya enakan tasbih kalau enggak yang di tangan gaya-gaya, jangan pakai di tangan gaya-gaya doang. Tapi nggak dikir. Itu kadang-kadang sombongnya keluar nantinya ya. Enak tuh sebenarnya iya ria. Sebenarnya enak itu pakai ini, pasti baca. Enggak, kalau pakai tasbih, itu pasti baca. Iya, enaknya kalau itu di mobil sendiri. Jadi nggak ada yang lihat ya. Kalau di jemputan udah ini cukup, nggak apa-apa. Nggak usah bawa tasbih yang gede gitu ya. Oh, orang solihah. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Itu riak. Ya.
Jadi banyak loh didapat di jalan itu, banyak dikir kita. Dari istighfar gitu ya, dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa disatuin atau bisa dipecah-pecah. Ya subhanallah 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 alhamdulillah 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 gitu kan, bisa dipecah-pecah. Kok masih belum nyampe sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ aja nggak apa-apa. Sholawat yang banyak. Ya, kok belum nyampe-nyampe juga? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Belum nyampe juga hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Enggak pada apa? Apa lu nih? Ya Allah, maafkan daku. Tapi yang sebelah sono tadi nggak nyaut. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ibu baca 7 pagi 7 sore maka akan dimudahkan urusan dunia wal akhirah. Nah, 7 pagi 7 sore. Iya ya. Jadi begitu. Mulainya dari Pak Intawallah atau Hasbiyallah langsung. Ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Karena nggak kuat napas gak usah. Gitu gak usah ya. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 pagi 7 sore aja dimudahkan urusan dunia wal akhirah. Gimana kalau kita lebihin? Begitu. Adalah Kak Popo Bu sambil jalan saya itu naik motor itu udah mulai setar gitu ya, bismillahirrahmanirrahim gitu ya, terus baca doa itu langsung loh maksurat gitu. Kalau pagi belum sempat maksurat saya langsung maksurat gitu, sampai nyampe ke tempatnya sudah kelar, pulangnya baru subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sholawat sama yang lain-lainnya, istighfar. Itu dapatnya banyak di jalan, beneran banyak di jalan. Apalagi kita lagi di perjalanan itu ya, safar itu ya, itu apa namanya, doanya diijabah ya. Yang terakhir ya, Al-Quran itu akan menjadi syafaat buat kita. Dia nanti nyari mana orang yang setiap hari membacaku, yang dimaksimalkan, maka dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Syafaat itu akan memberikan pertolongan kepada kita ya. Dari kita ninggal aja dia nemenin kita di kubur. Dia ada di dalam antara baju kita, berarti kan benar-benar ngelonin kita ya. Dia nanti yang akan ngajarin kita. Nanti kalau ditanya man rabbuka, jawab Allahu Rabbi. Gak usah dihafal sekarang, nanti tahu sendiri. Iya, tergantung amal ibadah. Sekarang apal sampai ngelotok, alah, di sono nggak bisa jawab ya. Dan Al-Quran, amalan Al-Quran ini akan nemenin kita sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, janji itu udah manis kayak begitu, masih juga nggak dibaca. Allahu Akbar. Mbak tak seneni kon ya. Udah indah tadi, sebaik-baik orang, sebaik-baik umat dapat pahala 10 kebaikan ya kan. Akan yang rajin, yang baca Quran, yang mahir akan tinggal bersama para malaikat ya kan. Terus akan mendapatkan syafaat dari Quran. Masih nggak panas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Air ya, surga itu nggak gratis lah ya, pasti dengan bercapek-capek dulu, apa, berakit-rakit dahulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu. Insya Allah nanti di sana kita masya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, door prize. Surat berapa, ayat berapa? Belum apa-apa. Aduh ya Allah. Emang tadi bahas ayat enggak juga ya? Satu doang ya? Oh